Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita masuk di dalam Yehezkiel 38, sebuah topik yang menarik yang seringkali diperdebatkan, seringkali kita merasa bahwa apakah hari-hari ini sedang digenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ini. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya kuasa Tuhan itu yang melingkupi hidup kita dan membuat kita memahami segala sesuatu yang sedang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, sujud menyembah. Irada-rada dalam Yeshua. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami ini Engkau memberikan aturan-aturan untuk kami jalani, untuk kami lakukan ya Bapa. Semua itu hanyalah untuk menjagai hidup kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh dikuatkan melalui segala sesuatu yang Kau nyatakan ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami hari ini Tuhan mau mendengarkan apa-apa yang menjadi isi hati-Mu, apa-apa yang hendak Kau nyatakan, apa-apa yang kami lihat ya Bapa, dan apa-apa yang akan Kau genapi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ini semua ya Tuhan berasal daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menerangi setiap kami, supaya kami bisa menerima segala pengajaran-pengajaran yang datangnya daripada-Nya Tuhan. Dan kami percaya ini semua akan menjadi kebaikan dan menumbuhkan kami di dalam iman kami, menumbuhkan kami di dalam kepercayaan kami akan Engkau. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan lanjut dalam Yehezkiel yang ke-38. Yehezkiel 38 dan 39 ini sebenarnya merupakan satu kesatuan, tapi dibagi menjadi dua pasal. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berfirman tentang Gog di tanah Magog. Nah saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, ini banyak tafsiran-tafsiran, banyak opini-opini tentang apa yang Tuhan hendak nyatakan dari perang Gog dan Magog ini. Nah,
perang Gog dan Magog ini ada dua versi ya saudara-saudara. Yang satu ada di kitab Yehezkiel, kalau Anda perhatikan, kalau Anda pelajari. Di kitab Yehezkiel ini ada disebut tentang Gog di tanah Magog. Dan kemudian ada juga di dalam kitab Wahyu. Tapi yang ada di dalam kitab Wahyu ini adalah merupakan perang terakhir setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, sedangkan yang ada di dalam kitab Yehezkiel yang dinubuatkan ini belum terjadi pada masa itu, saudara-saudara, belum digenapi. Nah, mari saya ajak kita untuk sama-sama kita melihat, sama-sama kita belajar untuk mengerti apa sih yang Tuhan taruh melalui nubuatan yang disampaikan Yehezkiel ini. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, arahkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu pemimpin tertinggi negeri Mesech dan Tubal, dan bernubuatlah terhadap dia. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Magog, pemimpin tertinggi negeri Mesech dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kait pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, para pasukan berkuda. Mereka semua berpakaian lengkap, suatu kumpulan besar dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang. Nah, Gog di tanah Magog ini menyebut nama seseorang. Gog itu adalah nama seseorang di tanah Magog. Tapi saudara-saudara, belum diketahui secara pasti siapa dia ini, siapa Gog ini. Ini hanya sekedar sebuah nubuatan yang disampaikan pada masa itu. Sedangkan Magog itu merupakan sebuah tempat yang letaknya ada di utara Israel. Magog, Tubal, Mesech ini merupakan nama dari keturunan anak Nuh, yaitu Yafet. Nama dari keturunan Yafet. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di ayat yang keempat, itu sedang berbicara tentang nubuatan. Akan terjadi suatu perang di mana Tuhan akan membuat Gog, orang ini, tidak berdaya. Sekalipun dia memiliki pasukan tentara yang kuat. Karena di situ Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dikatakan Tuhan akan membuat dia tidak berdaya. Nah, kemudian di ayat yang kelima, saudara-saudara, orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka. Dan semuanya ini dengan perisai dan ketopong. Dalam artian mereka itu siap untuk berperang. Juga orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Bet Togarma dari ujung utara dengan seluruh tentaranya. Banyak bangsa yang menyertai engkau. Nah, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang disebutkan ini mereka adalah sekutu dari Gog. Mereka-mereka yang berpihak pada Gog, yaitu dikatakan bangsa Persia. Kalau masa sekarang ini saudara-saudara, banyak yang mengatakan dari tafsiran-tafsiran yang saya baca bahwa bangsa Persia itu adalah Iran zaman sekarang. Sedangkan Ethiopia itu merupakan bangsa Sudan. Nah, kalau Put itu banyak yang menafsirkan mereka adalah Libya masa sekarang. Ini adalah keturunan dari Ham. Sem, Ham, dan Yafet itu adalah anak-anak Nuh. Nah, mereka ini yang disebutkan di dalam kitab ini adalah mereka dari keturunan Ham. Sedangkan Gomer itu merupakan keturunan Yafet. Juga disebut di sini Togarma. Togarma ini kemungkinan adalah bangsa Turki. Nah, mereka ini juga adalah anak dari Gomer. Kita baca selanjutnya saudara-saudara. Di ayat yang ke-7. Bersiap sedialah engkau dengan semua kumpulan orang yang bersekutu dengan engkau, dan jadilah pelindung mereka. Lama sekali sesudah itu, engkau akan mendapat perintah. Bertahun-tahun kemudian engkau akan pergi ke sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah perang. Jadi Gog ini akan pergi ke sebuah negara yang sudah dibangun kembali, sudah kokoh lagi setelah mereka hancur di dalam
perang. Penduduknya dikumpulkan dari antara banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Mereka dibawa keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan semuanya tinggal dengan tentram. Nah, Gog di sini dikatakan mereka bersama dengan sekutu-sekutunya, yaitu bangsa-bangsa lain yang menyertai dia sebagai bangsa yang mendukung Gog. Dikatakan mereka akan datang kepada sebuah negeri yang sudah dibangun kembali sesudah perang, yaitu menubuatkan tentang bangsa Israel yang pada saat itu sudah berdiri, sudah teguh, sudah kokoh setelah mereka runtuh akibat segala sesuatu yang mereka alami. Dikatakan mereka dikumpulkan dari tempat di mana mereka terserak sebelumnya. Pada masa pembuangan, Tuhan sudah membawa mereka kembali untuk membangun tempat di mana tanah mereka dijanjikan. Nah, di sini saudara-saudara dikatakan bahwa pada saat itu keadaan mereka aman tentram. Mereka merasakan sesuatu yang bisa mereka nikmati setelah mereka kembali dari pembuangan, dan kemudian mereka bisa menikmati dan berdiam di dalam tanah asal mereka. Jadi ketika serangan besar yang akan dikatakan di dalam nubuatan ini, itu akan membuat mereka shock, saudara-saudara. Karena apa? Ini masih belum terjadi. Ini baru dikatakan sebagai nubuatan yang nantinya akan terjadi di kemudian hari. Tapi sampai hari ini masih belum digenapi, saudara-saudara. Jadi ini adalah nubuatan yang masih belum tergenapi. Nah, makanya tadi kita berusaha untuk melihat ini sepertinya siapa. Ada beberapa tafsir. Ada orang-orang yang menyampaikan bahwa ini kemungkinan bangsa ini, kemungkinan bangsa ini. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan bahwa mereka akan menyerang tanah Israel. Nah, di ayat yang ke-9, engkau muncul dan datang seperti badai. Engkau seperti awan menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu. Banyak bangsa menyertai engkau. Tentara dan sekutu dari Gog ini sangat besar dan sangat banyak. Ada beberapa tafsiran yang menyebutkan bahwa Gog ini sering diidentikan dengan bangsa Rusia saat ini. Dan dikatakan di ayat ini bahwa seluruh bala tentaramu, mereka ini sudah besar, tapi banyak juga bangsa-bangsa yang akan menyertai mereka untuk menyerang bangsa Israel. Lanjut kita baca di ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Ini yang dimaksud adalah Gog, saudara-saudara. Ada rancangan jahat, timbul niat sebuah rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan menyerang negeri yang kotanya tak bertembok dan mendatangi orang-orang yang hidup tenang dan tentram. Semua yang tertinggal di tempat tak bertembok tanpa palang dan pintu gerbang. Ayat yang ke-12, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah serta mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah dihuni kembali dan terhadap umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta serta tinggal di pusat dunia. Wow. Kalau dari ayat yang 10 ini saudara-saudara digambarkan tentang keadaan Israel yang hari itu berada di dalam keadaan tenang, aman. Lalu tiba-tiba muncul niat jahat dalam pikiran orang yang disebut dengan Gog ini untuk membuat sebuah rancangan jahat menyerang Israel pada masa itu. Nah, dikatakan di sini Gog itu melihat bahwa tanah Israel ini seperti sebuah tempat yang terbuka. Nggak ada temboknya dan tidak ada pintu gerbangnya. Yang diingini Gog adalah merampas dan menjarah apa yang dimiliki oleh bangsa Israel ini. Menarik ya saudara-saudara. Kita baca lagi di ayat yang ke-13. Dikatakan negeri Syeba dan Dedan serta para pedagang Tarsis dan semua penguasanya akan berkata kepadamu, apakah engkau akan datang untuk merampas, mengumpulkan sekutumu untuk menjarah,
mengangkut perak dan emas, mengambil ternak dan harta, dan melakukan perampasan besar-besaran. Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Pada waktu itu ketika umatku Israel sedang hidup tentram, engkau akan memperhatikannya. Engkau akan datang dari tempatmu, dari ujung utara ya saudara-saudara, dengan banyak bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi bumi. Pada hari-hari terkemudian akan terjadi dan aku akan membawa engkau melawan negeriku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Saudara-saudara, Sheba dan Dedan ini terletak di bagian barat daya Arabia. Nah, mereka menangkap maksud Gog, yaitu ingin merampas dan menjarah bangsa Israel. Kalau kita lihat saudara-saudara dari ayat yang ke-15 dikatakan dari utara sekali tadi disebutkan. Ini merujuk pada arah di mana hari ini bangsa Rusia itu berada beserta sekutunya. Dan pada saat itu seolah-olah Tuhan mengizinkan tentara dari Gog ini untuk menyerang Israel. Dan penyerangan itu dikatakan begitu dahsyat karena diibaratkan seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Karena apa? Karena besar dan pekatnya keadaan peperangan waktu itu. Dengan maksud apa? Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi supaya bangsa-bangsa lain juga mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Ketika nantinya Tuhan akan menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan yang mengizinkan, tapi Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Lanjut ke ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku berfirman pada masa dahulu dengan perantaraan hamba-Ku para nabi Israel yang pada waktu itu bernubuat selama bertahun-tahun bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Ini Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan yang akan membawa Gog untuk melawan umat Tuhan. Pada hari itu ketika Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bangkitlah amarahku yang menyala-nyala. Dalam cemburuku dan dalam api murkaku aku akan berfirman. Pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang liar, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia di atas bumi akan gentar di hadapanku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Aku akan memanggil pedang di segala gunungku melawan Gog ketika Tuhan marah. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang setiap orang akan menyerang saudaranya. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan pertumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, hujan es, api, dan belerang ke atasnya dan ke atas banyak bangsa yang menyertainya. Saudara-saudara, Tuhan sudah menyatakan perang ini jauh-jauh hari sebelum segala sesuatunya terjadi. Tuhan sudah pakai nabinya, hambanya untuk menyatakan bahwa segala sesuatu ini akan terjadi. Dan sampai hari ini masih belum digenapi saudara-saudara nubuatan ini. Tetapi sudah diingatkan bahwa ini akan terjadi jauh setelah Allah menubuatkan ini melalui Nabi Yehezkiel. Dan ketika perang itu terjadi, ketika amarah Tuhan itu muncul, dikatakan malah petaka Tuhan akan menghampiri Gog yang datang melawan Israel. Apa yang akan terjadi?
sebuah malapetaka yang mengerikan, saudara-saudara. Gempa bumi yang dahsyat dikatakan. Lalu kemudian binatang-binatang, bahkan ikan-ikan, seluruh binatang yang melata pun di sana mereka akan melihat bagaimana Tuhan berperkara. Gunung-gunung akan runtuh, penyakit sampar ada di mana-mana. Kemudian hujan lebat, hujan api, hujan belerang akan turun ke atas mereka. Ketika amarah Tuhan itu turun. Di ayat yang ke-23, aku akan menunjukkan kebesaran dan kekudusanku, serta menyatakan diriku di hadapan banyak bangsa. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Maka di sana ketika itu terjadi, Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Nah, pasal ini saudara-saudara merupakan sebuah nubuatan yang belum digenapi sampai hari ini tentang perang Gog Magog. Dan dalam pasal ini Tuhan sedang mengidentifikasikan bahwa akan ada musuh bangsa Israel, yaitu seseorang yang disebut Gog dari tanah Magog ini, yang nantinya akan datang untuk menyerang Israel ketika keadaan mereka sedang aman tentram, ketika mereka sedang berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan dikatakan mereka tidak ada tembok ataupun pintu gerbang, karena mereka dalam keadaan yang nyaman. Nah, Gog ini merupakan sebuah simbol yang dipakai oleh Yehezkiel untuk menggambarkan bangsa-bangsa pemberontak yang nantinya akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Gog beserta sekutunya, dan membuktikan bahwa kedaulatan Tuhan ada atas seluruh dunia dan seluruh ciptaannya. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa memakai musuh. Tuhan, hari ini kita lihat, Tuhan bisa memakai Gog untuk mengizinkan dia menghancurkan umatnya yang tidak memiliki ketaatan, yang tidak berjaga-jaga, yang mungkin hari itu sedang berasa bahwa dirinya baik-baik saja. Perhatikan saudara-saudara. Tapi Tuhan akan membalas semua perbuatan para musuhnya. Tuhan juga menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan akan selalu ada bagi orang yang senantiasa berjaga-jaga, atas orang yang senantiasa melakukan bagiannya. Dan ketika segala sesuatunya itu mungkin hancur, segala sesuatunya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi kita mesti harus percaya kedaulatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti akan menjaga kehidupan orang-orang yang selalu menjaga hidupnya untuk hidup benar di dalam Tuhan. Nah, segala sesuatu saudara-saudara yang disampaikan, yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, kita yakini bahwa akan terjadi. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita melihat ini semua? Banyak nubuatan-nubuatan yang dikatakan sebelumnya bahwa ini sudah terjadi, nubuatan ini, dan kita melihat hasilnya seperti apa. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan, beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku berfirman pada masa dahulu dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi Israel, yang pada waktu itu bernubuat selama bertahun-tahun bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Firman ini ditujukan kepada Gog, orang yang Tuhan izinkan untuk melawan umat Israel. Umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan posisi kita. Apakah kita sedang melawan Tuhan? Atau kita sedang berada pada posisi kita hidup benar di dalam Tuhan, kita milik kesayangan Tuhan. Karena kedua posisi ini ada di muka bumi ini. Siapakah kita? Apakah orang-orang yang hari ini sepertinya sedang berada di dalam kekristenan, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan? Kehendak kita hanya untuk berbuat jahat. Atau kita orang-orang yang menanti-nantikan janji-janji Tuhan, orang-orang yang dengan setia mengikuti Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Apapun itu saudara-saudara, kalau dari hari ini Anda mendengar dan Anda merasa bahwa
Ada sesuatu yang belum beres yang harus aku benerin di dalam kehidupanku. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, ada janji-janji Tuhan yang harus digenapi melalui kita. Mari saudara-saudara, saya ajak kita untuk mempersiapkan diri tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, ada kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita hari ini, mari kita hidup di dalam kebenaran dan mempersiapkan hidup kita untuk hidup benar dan membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka menikmati kebaikan dan kesetiaan Tuhan dengan berjaga-jaga atas segala sesuatu yang kita lakukan. Biar di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, siapapun kami, hari ini kami ada di hadapan-Mu. Hari ini kami belajar tentang bagaimana Tuhan itu ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biar kami mempercayakan hidup kami ke dalam Tuhan dan biar kami boleh dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan bagian kami. Engkau telah berfirman Tuhan melalui setiap nubuatan-nubuatan-Mu yang kami baca hari ini. Dan kami percaya Engkau juga ya Tuhan yang membawa hati kami mengerti, pikiran kami diubahkan ya Bapa. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali, Engkau yang mempunyai kuasa atas hidup kami dan seluruh muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.